Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube saya, BBI Ridwan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan penyakit Aeromonas pada budidaya belut. Penyakit Aeromonas adalah penyakit yang bisa dibilang sulit disembuhkan, baik itu bagi para peternak yang pemula ataupun yang sudah profesional. Itu adalah penyakit yang paling menakutkan pokoknya mah. Nah, di sini saya akan memberikan tips cara gitu untuk mengobati sekaligus mencegah penyakit Aeromonas itu datang lagi. Bahan-bahan yang kita gunakan seperti obat-obatan itu tentu saja di sini saya menggunakan obat-obatan untuk mengobati penyakit Aeromonas itu. Yang pertama kita menggunakan bodrek, obat sakit kepala. Yang kedua kita menggunakan PK. PK itu ada yang cair, ada yang serbuk. Saya kebetulan ini memakai yang serbuk. Dan yang ketiga adalah cairan biru yang untuk pengkarantinaan, juga bisa juga ini untuk pengkarantinaan. Banyak di toko-toko akuarium gitu, di toko ikan hias. Cara pengaplikasiannya teman-teman seperti ini. Jadi si bodrek ini obat sakit kepala, ini obat sakit kepala kita simpan di belut yang terkena virus Aeromonas. Kita celupkan seperti ini, jangan diapa-apain, nanti juga ini gampang hancur tuh. Teman-teman bisa lihat dari si bodrek ini cepat hancur. Nah, setelah ini hancur sekitar 1 menit atau 2 menitan, kita pindahkan dari tempat ini ke tempat yang sudah kita berikan cairan PK. Pertama kita PK dulu ke wadah yang sudah terisi air nih. Ini untuk membunuh bakterinya itu menggunakan PK ini jangan terlalu banyak teman-teman, nanti si belut itu mabuk kalau terlalu banyak, dan jangan terlalu lama juga. Kalau terlalu lama si belut akan lemas gitu, karena ini sangat keras PK ini. Kalau untuk belut itu, ini untuk menyembuhkan luka-luka si belut yang terkena virus Aeromonas, karena virus Aeromonas atau bakteri Aeromonas itu menyerang ke kulit dan saluran pernapasan si belut itu sendiri. Jadi ciri-ciri matinya itu ketika rahang berdarah dan si kulitnya itu mengelupas atau timbul jamur seperti video di pembuka tadi. Baik teman-teman, caranya ini kita sudah menyiapkan air yang sudah kita campurkan dengan PK, kita siapkan. Lalu kita pindahkan ke wadah yang tadi sudah dikasih bodrek, kita pindahkan ke tempat yang sudah diberikan cairan PK seperti ini. Ini dilakukan selama 2-5 menit, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama si belut akan mabuk. Nah, dan yang satu lagi kita siapkan wadah untuk memberikan cairan biru. Ini yang terakhir, langkah terakhir itu kita berikan cairan biru ke wadah yang sudah terisi air. Nah, seperti itu, asal biru saja. Nah, asal warnanya sudah berubah menjadi biru, jangan terlalu pekat teman-teman, karena ini sangat berbahaya. Nah, setelah kita lakukan perendaman oleh PK, kita pindah ke tempat yang telah diberikan cairan biru tadi. Nanti untuk di deskripsi ada nama-namanya dan bahan-bahannya untuk menyehatkan belut itu. Langkah ini teman-teman bisa melakukan sehabis pengkarantinaan untuk pencegahan itu, atau untuk pengobatan ketika belut terkena penyakit Aeromonas. Nah, seperti ini. Jadi setelah diberikan cairan PK ini kita rendam, maksimalnya ini 5 menit, jangan terlalu lama. Setelah kita memberikan ini untuk membunuh si bakteri-bakteri yang ada atau penyakit di belut itu, kita buang airnya sampai benar-benar bersih, kita tiriskan. Setelah kita tiriskan seperti ini, jadi si kandungan PK-nya itu jangan terbawa ke air yang sudah diberikan cairan biru. Di sini aja tiriskan sampai benar-benar kering. Lalu kita simpan di tempat yang ini, tempat yang sudah diberikan cairan biru ini. Bisa disebut juga pengkarantinaan lagi. Pengkarantinaan lagi ini dilakukan jangan terlalu lama juga, minimal
maksimal itu 2 jaman. Setelah 2 jam maka akan terlihat si belut itu mana yang sehat, mana yang tidak, yang bisa terselamatkan, mana kalau ini sudah pasti belut sehat gitu. Jadi tidak ada unsur bakteri Aeromonas. Tadi ada video belut yang terjangkit Aeromonas itu ya, saya contoh sengaja mencari dulu untuk bukti bahwa penyakit Aeromonas itu seperti itu. Nah begitu teman-teman, cukup simpel kalau menurut saya. Memang selama ini ya banyak yang kesulitan ketika belut terkena virus Aeromonas atau bakteri Aeromonas, itu sangat sukar untuk disembuhkan. Tetapi metode ini saya jamin, saya pastikan ini metode saya selama saya berbudidaya belut ini sangat efektif untuk belut itu. Untuk mengembalikan kesehatan belut dan untuk membunuh bakteri-bakteri yang penyakit lah, intinya penyakit di dalam belut itu. Postingannya ini baru saya publikasikan ke publik karena banyak loh kesah teman-teman yang belutnya mati itu. Karena apa? Jadi si Aeromonas itu timbulnya itu mayoritas dari fermentasi yang belum matang sudah disatukan dengan lumpur. Yang kedua, dari endapan pakan apabila teman-teman menggunakan media air bersih. Nah, dari endapan pakan itu maka akan timbul penyakit Aeromonas itu. Dan yang ketiga adalah bawaan dari si belut itu sendiri. Kalau teman-teman menggunakan belut tangkapan alam. Jadi saya selama ini sebelum pengiriman bibit saya suka menyehatkannya belut dulu. Si belut itu disehatkan dulu supaya tidak ada penyakit Aeromonas. Insya Allah di BBI itu aman dari bakteri, karena untuk mendapatkan sertifikat dan surat izin tentu kita harus mempunyai bibit yang sehat juga. Baik, segitu mungkin. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaklumi. Beginilah cara penyampaian saya, tidak ada basa-basi, saya langsung to the point. Jadi seperti itu untuk cara mengobati penyakit Aeromonas, yaitu pertama Bodrek obat sakit kepala, yang kedua PK bebas mau yang serbuk atau yang cair juga sama saja, dan yang ketiga di perendaman ini yang terakhir kita menggunakan cairan biru seperti ini teman-teman. Banyak di toko ikan hias juga. Nah seperti itu teman-teman. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.